Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-15. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kita akan bacakan kebenaran firman Tuhan ini bersama-sama. Dalam hitungan ketiga, demikian kebenaran firman Tuhan. 1, 2, 3, ya. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu saudara diberkati oleh Tuhan. Kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan yang kita baca pada sore hari ini, di situ judul perikopnya adalah hidup sebagai anak-anak terang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita perhatikan dalam Matius, mari coba kita lihat Matius pasal yang ke-5. Dimulai dari ayat yang ke-13, ke-14. Dikatakan seperti ini. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang ada di sorga. Nah, kita harus menyadari Bapak Ibu saudara yang berkati oleh Tuhan, kita adalah terang Kristus, kita adalah terang dunia. Nah, kalau kita menyadari kita terang Kristus, kita terang dunia, Rasul Paulus mengingatkan kehidupan kita sebagai terang Kristus, kita harus menjadi pribadi-pribadi yang memperhatikan kehidupan kita. Nah, hari ini saya akan berbicara tentang memperhatikan hidup. Nah, Bapak Ibu saudara yang berkati oleh Tuhan, tidak bisa dipungkiri hari-hari ini ada banyak orang-orang percaya lupa akan identitas mereka. Karena tidak sedikit orang-orang percaya hari-hari ini tinggal di dalam dunia yang gelap, tidak menjadi terang. Tinggal di dalam dunia yang gelap, mereka ikut gelap. Karena kita tidak bisa pungkiri apa yang terjadi hari-hari ini. Dan saya mau katakan kepada kita semua yang ada di tempat ini, di awal saya katakan, semua bencana alam yang terjadi di Indonesia, di bangsa negara kita, itu sebagai peringatan daripada Tuhan. Mengingatkan kembali bahwasanya identitas kita siapa. Jangan sampai kita yang dulunya di dalam kegelapan, dan Tuhan sudah bawa keluar, kita lupakan hal itu. Coba kita perhatikan. Di ayat yang ke-8 dikatakan begini dalam Efesus 5. Efesus 5 ayat ke-8 dikatakan begini. Memang dahulu kamu dalam kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Ingat Bapak Ibu saya diberkati oleh Tuhan, kehidupanmu yang bekerja di tempat ini, engkau sebagai terang Kristus. Yang artinya hidupmu itu harus bermanfaat bagi banyak orang. Kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri. Buang setiap keegoan dalam diri kita. Ingat, kita itu sudah ditebus oleh Tuhan untuk menjadi apa? Untuk menjadi terang, yang artinya hidup kita itu harus bermanfaat. Hidup kita itu harus berguna bagi banyak orang. Nah, saya mau katakan kepada kita, jangan pernah engkau jadi terang di tengah-tengah terang. Nggak ada gunanya Bapak Ibu Saudara menyalakan lampu di siang bolong. Nggak ada gunanya Bapak Ibu Saudara pakai senter cari barang di siang bolong. Kita harus jadi terang itu di tengah-tengah apa? Di tengah-tengah yang gelap. Dan hari-hari ini dunia itu sudah berada di dalam kegelapan. Yang artinya hari-hari ini dunia sudah mulai meninggalkan Tuhan. Dunia sudah mulai melupakan Tuhan. Makanya Tuhan memperingatkan dunia bahwasanya ada Tuhan. Sehingga apa? Sehingga banyak hal terjadi. Bukan hanya di bangsa negara kita. Kita lihat di belahan dunia. Tiba-tiba Presiden Amerika tangkap Presiden Venezuela.
Tiba-tiba gedung rumah pribadinya Putin diserang drone. Itu peringatan untuk setiap kehidupan kita, anak-anak terang, untuk memperhatikan kehidupan kita. Makanya Rasul Paulus mengingatkan kepada kita dalam Efesus pasal yang kelima, dikatakan karena itu, karena apa? Karena hal yang sudah terjadi, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Pernahkah kita memperhatikan kehidupan kita dengan seksama? Artinya dengan teliti. Bagaimana kita hidup? Apakah kita sudah hidup sebagai anak-anak terang? Atau kita masih menjadi apa? Anak terang yang gaya hidupnya gaya hidup gelap. Jangan sampai, saudara, engkau yang identitasnya sebagai anak terang, tapi yang engkau keluarkan itu hal-hal yang gelap. Makanya Rasul Paulus itu mengingatkan, ya, ketika kita tidak memperhatikan kehidupan kita, kita akan apa? Menjadi orang yang bebal. Makanya di sini ada pilihan, kita mau jadi orang bebal atau menjadi orang yang arif. Kata bebal dalam bahasa Yunani itu menggunakan asopos. Asopos itu artinya tidak berhikmat, tanpa pengertian rohani, hidup tanpa arah ilahi, dan gagal menerapkan kehendak Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Orang bebal di sini tidak menuju kepada orang yang tidak punya intelek, tidak, saudara. Tapi orang bebal di sini adalah orang yang percaya tapi hidup tanpa hikmat Allah, tidak peka terhadap kehendak Allah, dan menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan, sehingga hidupnya tidak maksimal bagi kemuliaan Tuhan. Saudara, kita sudah lama ikut Tuhan. Mungkin saudara ada yang katakan, saya dari lahir sudah Kristen. Saya mau katakan, lama tidaknya saudara mengikut Tuhan itu tidak menjadi jaminan engkau bisa memperhatikan kehidupan. Lama tidaknya kita ikut Tuhan itu tidak menjamin bagaimana hidup kita di dalam Tuhan. Karena tidak jarang orang yang mengatakan hidup sudah lama ikut Tuhan, tapi kehidupannya sama seperti orang-orang apa? Orang-orang yang kedewasaannya itu tidak ada. Rohaninya itu seperti anak-anak yang dikatakan seperti orang apa? Orang bebal, orang tidak berhikmat, orang yang tidak punya pengertian rohani, orang yang hidupnya tanpa arah ilahi, bahkan gagal menerapkan kehendak Allah. Saya mau katakan kepada kita semua yang ada di tempat ini, sebagai terang, anak-anak terang, kita harus melakukan apa yang menjadi kehendak Allah dalam setiap kehidupan. Saudara, saya mau katakan, engkau bekerja di tempat ini bukan hanya engkau bekerja sebagai karyawan di tempat ini, tapi ada hal yang engkau harus perhatikan. Engkau harus menjadi berkat di tempat ini sebagai anak-anak terang. Makanya jangan marah, jangan kesal, jangan kecewa, jangan sakit hati jika Tuhan menempatkan engkau di sekeliling orang-orang yang mungkin menyakiti hatimu, yang mungkin ngejengkelin engkau, yang mungkin ngomongin engkau, yang mungkin fitnah engkau. Karena apa? Engkau harus menjadi terang supaya yang mereka yang menjelekan engkau itu berbalik. Tidak lagi ngomongin engkau. Itu fungsinya terang. Karena tidak jarang, saudara, anak-anak Tuhan itu tinggal dalam kegelapan. Karena mereka lupa identitas mereka. Saya mau katakan kepada kita semua yang ada di tempat ini, hidup kita itu untuk memuliakan Tuhan. Itu hidup kita. Hidup kita bukan untuk diri kita sendiri. Jadi mari perhatikan setiap kehidupanmu. Sama hal ketika engkau mau berangkat kerja. Itu
Ketika engkau mau berangkat kerja, perempuan-perempuan dia lihat bagaimana bentuk rambutnya, ya kan? Bedaknya sudah rata atau tidak, lipstiknya pas atau tidak. Sering kali kita memperhatikan hal-hal yang jasmania. Kita perhatikan apa yang bisa dilihat oleh manusia. Tapi kita lupa mempercantik apa yang ada di rohani kita, batin kita. Saya mau katakan saudara, tubuh jasmanimu, sekalipun engkau cantik, mati, kembali ke tanah saudara. Kecantikan kita, kegantengan kita itu ada masanya. Apa saudara, oh enggak Pak Pendeta, nanti saya umur 60 tahun, saya mau ke Korea, pokoknya saya mau awet muda. Betul muka saudara awet muda, tapi identitas saudara itu nggak akan bisa menipu. Tetap tua juga, lemah juga. Makanya sebagai orang-orang percaya, kita mempercantik kerohanian kita. Karena apa? Yang kembali kepada Bapa bukan tubuh jasmani kita, tapi tubuh rohani kita. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang bebal, orang yang tidak hidup dalam firman Tuhan, orang yang tahu firman Tuhan tapi tidak melakukannya. Hari-hari ini ada banyak orang yang berteriak, Tuhan ampunilah kami. Karena mereka takut terjadi bencana. Jangan pikir saudara di sini aman. Tidak saudara. Saudara bekerja di tempat yang tidak aman. Tapi percayalah, ketika kita memperhatikan hidup kita, Tuhan juga akan memperhatikan setiap langkah kita. Amin. Kata arif itu menggunakan kata sopos, kebalikan dari bebal tadi. Kata arif ini memiliki arti bijaksana, berhikmat, memiliki pengertian yang benar, dan mampu menerapkan kebenaran Allah dalam hidupnya secara nyata. Mana yang mau kita pilih hari ini? Engkau mau jadi orang bebal atau engkau mau jadi orang arif? Itu pilihan ada di tangan kita. Tapi ketika engkau menyadari engkau sebagai anak-anak terang, saya yakin dan percaya, engkau pasti akan menjadi orang-orang yang arif. Engkau pasti menjadi orang-orang yang tahu bagaimana mengatur hidupmu, tahu bagaimana mengatur jam doamu, hubunganmu dengan Tuhan. Jangan sampai saudara punya alasan yang klasik yang sering saya dengar. Kenapa tidak ibadah, lelah bekerja? Itu alasan klasik yang sering saya dengar di banyak orang-orang yang bekerja di perusahaan tanda. Ketika belum bekerja, berdoa sama Tuhan, Tuhan, tolong berikan saya pekerjaan. Nanti kalau saya sudah bekerja, saya akan setia melayani Tuhan. Borok-borok melayani Tuhan. Untuk ibadah saja nggak bisa. Karena apa? Selesai kerja, lelah, capek, istirahat, tidur. Mereka lupa kalau mereka bisa menjalankan aktivitas pekerjaannya, dijaga, dilindungi, itu semua karena Tuhan. Jadi mari, siapapun kita yang ada di tempat ini, saya mau mengajak kita untuk memperhatikan setiap kehidupan kita. Yang menjadi pertanyaannya, bagaimana kita bisa memperhatikan kehidupan kita? Yang pertama, cara kita memperhatikan kehidupan kita adalah kita harus hidup dengan kesadaran rohani. Kita harus hidup dengan kesadaran rohani. Jadi itu cara pertama. Bagaimana kita memperhatikan kehidupan kita? Kita harus memiliki kesadaran rohani. Sadar bahwasanya kita hidup itu semua karena anugerah Tuhan. Sadar kita bisa mampu menjalankan aktivitas itu karena anugerah Tuhan. Itu kesadaran rohani yang harus kita tanamkan dalam kehidupan kita. Terserah engkau punya sertifikat skill apapun, tapi saya mau katakan kepada engkau, kalau engkau ada di tempat ini bekerja dengan keadaan selamat tanpa kurang satu apapun, itu bukan karena hebatnya engkau, tapi karena Tuhan. Kita harus sadar itu, saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, cara kedua kita memperhatikan kehidupan kita, yaitu menguji diri kita dengan firman Tuhan. Lihat diri kita. Apakah kita sudah berjalan seturut dengan firman-Nya Tuhan? Atau
yang kita katakan, yang kita pikirkan, yang kita lakukan, semuanya menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Jadi uji setiap diri kita. Bukan uji diri kita dengan teman kita, enggak saudara. Uji diri kita dengan kebenaran firman Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan itu tidak pernah salah. Teman kita itu bisa salah, saudara. Tapi firman Tuhan itu tidak akan pernah salah. Jadi mari uji kita. Saya sebagai hamba Tuhan pun sering kali saya menguji hidup saya. Saya selalu katakan kepada Tuhan di dalam doa saya katakan begini sama Tuhan. Tuhan, kalau saya tidak benar, tegur saya Tuhan. Tuhan, kalau saya salah, hajar saya Tuhan. Karena saya nggak mau, saudara. Jadi hamba Tuhan yang munafik. Oh, saudara, hamba Tuhan munafik, pandai menyampaikan firman Tuhan, tapi tidak bisa melakukan apa yang firman disampaikan. Bukankah itu adalah ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang pandai menyampaikan firman Tuhan, tapi tidak melakukan firman Tuhan? Saya belajar menguji diri saya dengan firman Tuhan. Saya tidak pernah menguji diri saya dengan orang lain. Karena apa? Kalau kita menguji diri kita dengan orang lain, yang ada nanti hanya apa? Ketika kita lebih dari orang itu, kita sombong. Ketika kita kurang dari orang itu, kita menjadi apa? Cemburu. Makanya uji diri kita dengan firman Tuhan. Yang ketiga, cara memperhatikan hidup kita dengan apa? Dengan hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Yohanes 16 ayat 13. Roh Kudus itu yang akan membawa kita kepada seluruh kebenarannya Allah. Artinya ketika orang sudah dipimpin oleh Roh Kudus, kecil kemungkinan dia akan melakukan kesalahan. Contoh orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara tahu Nuh? Nuh, saudara, waktu zamannya Nuh itu tidak seperti zaman sekarang. Semua alat tukang-tukang itu sudah apa? Sudah canggih. Tapi apa yang dikatakan firman Tuhan? Nuh itu melakukan semua tepat sesuai dengan yang diperintahkan Tuhan. Ukuran dari bahtera itu tepat. Tidak melenceng 1 senti pun. Karena apa? Karena Nuh hidup dipimpin oleh Tuhan. Karena orang yang hidup dipimpin oleh Tuhan, orang yang hidup dipimpin oleh Roh, dia akan dibawa kepada seluruh kebenarannya Allah. Yang artinya tidak ada kesalahan kecil pun yang dia lakukan. Kenapa? Roh Kudus yang membawa dia kepada seluruh kebenaran Allah. Mau hidup benar di dalam Tuhan? Minta pimpinan Roh Kudus terjadi dalam kehidupan. Jadi mari saudara, saya mengajak kita semua yang ada di tempat ini untuk memperhatikan setiap kehidupan. Jangan bilang, oh Pak Pendeta saya masih muda, nanti kalau saya sudah tua, sudah saya pensiun baru saya perhatikan hidup saya. Siapa yang jamin engkau hidup sampai tua? Yakobus katakan hidup kita itu seperti uap, yang sebentar ada, sebentar nggak ada. Jadi mari, selagi masih ada kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, kita perhatikan seluruh kehidupan kita. Tundukkan kepalamu. Amin. Kebenaran firman Tuhan.